96,5%. Untuk kiloan telurnya rata-rata 96-97 itu kilogram telur produksi perharinya, dari ayam 1576. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Edukasi Peternakan Barat PS. Kalau kemarin kita udah di kantor saya, kemudian di kandang saya, lalu kandangnya peternak-peternak di wilayah sini ya, wilayah dekat-dekat sini, juga di tengah kota sudah. Sekarang kita akan jalan-jalan ke kandangnya Pak Rahmat, tepatnya di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Nah, Desa Balun, Kecamatan Wanayasa ini posisinya di ujung utara Banjarnegara, di daerah dataran tinggi ya. Di sana daerahnya dingin. Nanti kita akan lihat dan kita akan bahas atau kita evaluasi di sana ya, pemeliharaan ayam petelur di daerah dataran tinggi atau daerah dingin. Seperti apa performa produksinya, seperti apa juga cara pemeliharaannya, trik-triknya gimana caranya biar produksinya optimal di dataran tinggi. Nah, nanti akan kita bahas bersama, kita ulas bersama. Makanya tonton terus videonya dan jangan lupa subscribe channelnya ya. Oke, kita perjalanan ke Balun Wanayasa, ujung utara Banjarnegara. Oke, kita udah sampai di kandangnya Pak Rahmat. Kita lihat kandangnya. Nah, ini kandangnya bersih ya, kebersihannya terjaga. Ini jamnya bentar lagi makan, saatnya ngasih pakan pas siang. Ini kalau teman-teman perhatikan sebenarnya kandangnya relatif pendek ya, nggak terlalu tinggi. Jadi di sini memang cuacanya dingin. Ini aja jam 4 kurang, suhunya udah 16 derajat Celcius. Tadi pas saya datang jam setengah 1, jam 1, itu suhunya udah 19 sampai 20 derajat Celcius, itu tengah hari ya. Jadi itulah kenapa kandangnya nggak butuh terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi pun biasanya anginnya terlalu kencang dan jadinya terlalu dingin. Tapi buat teman-teman yang melihara ayamnya di dataran rendah, jangan coba-coba seperti ini ya. Jelas nggak cocok, dijamin nanti ayamnya kepanasan terus. Kalau di sini nggak masalah, karena sore itu suhunya udah 16 derajat Celcius, siang setengah hari panas-panasnya juga masih 19-20 derajat Celcius. Jadi dengan kandang pendek seperti ini tidak masalah. Tapi kalau misalnya di dataran rendah, apalagi daerah dekat pantai yang cuacanya cenderung panas, harus disesuaikan lagi. Jadi sesuatu yang cocok di suatu tempat atau di suatu kandang itu belum tentu bisa diimplementasikan atau diaplikasikan di kandang yang lain. Itu perlu dicatat dan diperhatikan ya. Misalnya di sini pakannya kok bisa sampai 127, yaitu karena didukung dengan cuaca yang dingin.
Tapi di daerah dataran rendah boro-boro 127 apa 130, mengkondisikan 120 aja susahnya bukan main. Itu makanya jangan disamaratakan, karena di tiap daerah, bahkan satu daerah tiap kandang juga sebenarnya kondisinya lain-lain, jadi nggak bisa selalu disamaratakan. Nah, ini contoh telurnya. Saya kayaknya dari zaman dulu keliling kemana-mana, dari waktu masih kerja sampai sekarang usaha sendiri sampai berapa tahun, dan ke banyak sekali peternak. Saya baru pernah ketemu peternak yang nata telurnya serapi ini. Dia selalu nata serapi ini. Saya juga heran, saya sendiri nggak telaten sampai serapi ini. Tapi ini khas punya Pak Rahmat. Jadi kalau misalnya ketemu telur yang natanya serapi ini, bisa dipastikan punyanya Pak Rahmat, telurnya Pak Rahmat pasti ini. Nah, bagaimana performance-nya? Kita lihat recordingnya langsung. Ini otentik ya. Ini nggak apa-apa kayak gini, yang penting ini otentik, nggak ngarang. Ini bisa dijelaskan Pak Rahmat. Ini ayamnya ya, jumlah ayamnya Mbak. Jumlah telur. Ini jumlah telur. Jumlah telur. Ya, jumlah telurnya. Berarti ini masih rajin ditulis ya. Ya. Ini terakhir ini 1521. Ini jumlah ayamnya ya. Ini jumlah ayamnya 1576. Persentasenya 96. Ini persentase 96,5. Terus yang ini kiloan. Ini kiloannya. Ya, nah. Jumlah kilonya berarti 98 kilo setengah. Jadi ayamnya 1576. Ini jumlah kilonya 96,5, 96, dan lain rata-rata 96. Kalau persentasenya ini 96,5, kalau kiloannya jumlahnya rata-rata 96, 97, 98 kilo dari ayam 1576. Ini bulan Maret ya Pak ya. Ya. Ini selanjutnya bulan April. Bulan April ini nggak ditulis ya Pak ya, jumlahnya, tapi yang ditulis kiloannya. Sing dadi duitnya ya Pak ya. Iya, iya. Urusannya duit salah. Ya. Ini persentasenya 96,5%. Untuk kiloan telurnya rata-rata 96-97. Itu kilogram telur produksi perharinya dari ayam 1576. Ini bulan Mei. Nah, ini bulan Mei. Jadi memang apa jumlahnya atau recordingnya mungkin memang nggak sesuai yang kalau kita lihat biasanya di apa recording yang komplit itu ya, hande dan lain-lain. Nah, ini yang lebih sederhana tapi bisa mewakili masalah performance produksinya. Nah, ini jumlahnya ayam 1576. Terus ini kiloannya ya Pak ya. Iya. Ini kiloannya segini. Ini yang jumlah kilo ya, di atas tulisan ini jumlah kilo. Ini rata-rata kiloannya sekian dari ayam 1576. Ini di bulan Mei. Terus ini di bulan Juni. Nah, yang ketulis ininya kiloannya. Ini kemarin sempat kena korisa, terus agak turun jadi angka 86. Tapi kalau menurut saya sih masih sangat istimewa untuk ayam. Ini umurnya berapa ya Pak ya? 57 minggu. Umur 57 minggu. Jadi umur 57 minggu, ayamnya 1576, produksinya sekian. Rata-rata kalau sekarang 90-an ya Pak ya? Iya, iya. Jadi 9 per day atau 90 kilo per hari dari ayam 1576. Kalau sebelumnya ini 92, 93, 95, produksinya segitu. Oke, sekarang kita udah bersama peternaknya, namanya Pak Rahmat. Tadi kan kita udah lihat ya performance-nya seperti apa, seluar biasa apa performance-nya. Nah, kita tanyakan ke Pak Rahmat tips-tipsnya seperti apa bisa
produksinya kok bisa sebagus itu. Otomatis kalau produksinya bagus, keuntungan juga lebih maksimal. Monggo Pak Rahmat bisa dijelaskan tips-tipsnya seperti apa kok bisa performanya sebagus itu. Terima kasih Pak Andi ya berkunjung ke kantor saya dan juga memberikan info yang banyak. Terima kasih. Kami akan menyampaikan beberapa tips-tips yang saya lakukan untuk peternakan ayam saya. Yang pertama adalah kita kebersihan kandang untuk dijaga semaksimal mungkin. Yang kedua pemberian pakan yang berkualitas baik sehingga nantinya akan memberikan hasil yang maksimal. Yang ketiganya penyemprotan kandang setiap hari 1 kali, itu yang rutin saya lakukan. Kalau seandainya terkena kasus atau penyakit itu harusnya 1 hari 2 kali pagi dan sore. Mungkin itu tips dari kami. Pemberian pakannya harus tepat waktu, biasanya seperti itu. Tadi tips-tipsnya ya, yang pertama menjaga kebersihan. Jadi kebersihan benar-benar dijaga, seperti yang tadi kita lihat di kandangnya benar-benar bersih ya, dari lantainya dan sekitarnya bersih semuanya. Kebersihannya benar-benar dijaga. Kemudian semprot kandang atau disinfeksi. Pak Rahmat ini rutin melakukan disinfeksi setiap hari 1 kali, bukan sebulan sekali ya, setiap hari 1 kali. Bahkan kalau pas lagi ada kendala atau pas lagi ada penyakit kayak kemarin sempat ada penyakit masuk, itu disemprotnya sehari 2 kali, bukan 2 bulan sekali ya, sehari 2 kali. Kalau yang rutin sehari sekali, kalau pas lagi ada wabah sehari itu 2 kali. Kemudian kualitas pakan ya Pak ya. Jadi kualitas pakan benar-benar diperhatikan, pakan yang benar-benar berkualitas biar bisa menghasilkan performance yang optimal. Yang keempat, jadwal pemberian pakan rutin dan tetap jamnya jam terus ya Pak ya. Jadi tepat waktu terus. Kualitas pakannya bagus dan tepat waktu terus. Kira-kira tips-tipsnya seperti itu. Teman-teman di sini perlu perhatikan. Jadi kalau misalnya teman-teman kok melihat artikel atau baik di YouTube, Google atau yang lain, itu jangan ditelan mentah-mentah. Jadi semua itu pasti ada syarat dan ketentuannya. Kalau misalnya di tempat Pak Rahmat ini ya, tadi 4 syaratnya harus dicukupi. Masalah kualitas pakannya, masalah kebersihannya, disinfeksinya, kemudian jadwal pemberian pakan itu benar-benar diperhatikan. Selain syarat lainnya, di sini di tempat Pak Rahmat ini di Desa Balung, Kecamatan Wanayasa itu termasuk daerah dataran tinggi. Di sini cuacanya dingin. Cuacanya dingin otomatis ayam akan nafsu makannya lebih tinggi. Jadi feed index-nya bisa mudah tercapai di 127. Bahkan kalau dikasih terus bisa sampai 130 sampai 135 dan itu pernah dicoba. Bisa sampai 130 sampai 135. Tapi efeknya telurnya terlalu besar ya Pak ya. Jadi efeknya kalau makannya sampai 130 135 telurnya terlalu besar dan akhirnya dikomplain sama pakulnya ya Pak ya. Terus akhirnya ketemu di kasih pakan 127 gram per ekor per hari dengan telur yang sedang ya Pak, ukurannya nggak terlalu besar. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Rahmat, tips-tipsnya dengan Pak Rahmat sudah disampaikan. Semoga bermanfaat, bisa diaplikasikan di tempat lain. Kan kebetulan hujan. Oke, dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.